Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan materi tentang teknik modulasi pada komunikasi data. Modulasi adalah teknik yang digunakan untuk menumpangkan sinyal informasi pada satu gelombang pembawa. Dengan proses modulasi, suatu informasi itu biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam sinyal pembawa, biasanya berupa gelombang sinus yang berfrekuensi tinggi. Peralatan untuk proses modulasi disebut modulator, sedangkan peralatan untuk memperoleh informasi awal atau kebalikan proses modulasi disebut dengan demodulator, dan peralatan untuk proses keduanya disebut dengan modem atau modulator demodulator. Informasi yang bisa dikirim berupa sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi mengubah karakteristik gelombangnya, sedangkan analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Dua parameter penting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Sedangkan sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan sinyal digitalnya hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Sistem digital merupakan sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodenya dalam bentuk biner atau heksa. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Dan ada juga tujuan dari modulasi, yaitu transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Masalah perangkat keras menjadi mudah, menekankan derau untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio untuk multiplexing. Baiklah, masuk poin yang pertama, yaitu modulasi analog. Modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Dalam modulasi analog, yang perlu diketahui adalah adanya suatu teori, yaitu modulation theorem, yang juga dikenal dengan sebutan frequency translation. Modulasi analog yang umumnya dikenal dan beberapa macam bentuknya antara lain. Yang pertama, amplitude modulation atau AM. Modulation amplitude merupakan proses modulasi yang mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasinya atau informasi yang dikirim. Sinyal pemodulasi adalah sinyal asal yang berisi informasi, sedangkan sinyal pembawa adalah sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Modulasi jenis ini merupakan modulasi yang paling sederhana. Modulasi ini disebut juga dengan linear modulation, artinya bahwa pergeseran frekuensinya bersifat linear, mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Yang kedua yaitu demodulasi sinyal AM. Demodulasi adalah proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa yang termodulasi oleh rangkaian. Sedangkan demodulator adalah rangkaian yang penerima komunikasi yang berfungsi memisahkan informasi asli dari gelombang campuran. Demodulator sering juga disebut detektor. Demodulasi dilakukan dengan cara mendeteksi puncak-puncak sinyal.
atau envelope termodulasinya. Alat yang digunakan untuk demodulasi adalah envelope detector. Yang ketiga yaitu frequency modulation atau VM. Modulation frekuensi adalah frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan pada sinyal pembawa menyebabkan perubahan frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan perubahan tegangan sinyal informasi. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi sinyal pembawa, sedangkan amplitudonya konstan selama proses modulasi. Di dalam VM atau frequency modulation, terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari VM atau frequency modulation ini ada yang pertama yaitu informasi data yang dibawa tidak mudah terganggu. Yang kedua, daya transmisi tidak besar. Ada juga kekurangan dari VM. Yang pertama yaitu memerlukan bandwidth yang lebar. Yang kedua, rangkaian dan maintenance tidak semudah AM atau analog modulasi. Yang keempat yaitu phase modulation atau PM. Modulasi fase adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi, sehingga dalam modulasi PM amplitudo dan frekuensi yang dimiliki sinyal pembawa tetap, tetapi fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan informasi. Pembahasan poin yang kedua yaitu modulasi digital. Modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah karakteristik dan sifat gelombang sinyal pembawa sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya memiliki ciri-ciri dari bit-bit yaitu 0 dan 1. Melalui proses modulasi digital sinyal-sinyal digital, setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan balik. Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi fisik atau non-fisik. Dan ada juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari modulasi digital dibanding modulasi analog adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi digital mempunyai suatu sinyal dalam bentuk digital yang mampu mengirimkan data yang terbentuk kode biner yaitu 0 dan 1. Yang kedua, sinyal digital juga mampu mengirimkan data lebih cepat dan tentunya dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan sinyal analog. Yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan yang kecil dibandingkan sinyal analog. Yang keempat, data akan utuh dan akan lebih terjamin pada saat dikirimkan atau ditransmisikan dibandingkan modulasi analog. Yang kelima, lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan pengaruh cuaca. Kelemahan modulasi digital ini adalah yang pertama, modulasi digital termasuk yang mudah error. Yang kedua, bila terjadi gangguan maka sistemnya akan langsung berhenti. Pada modulasi digital terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, amplitude shift keying atau ASK. Amplitude shift keying adalah modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu, misalnya 1 volt, dan sinyal digital 0 sebagai sinyal digital dengan tegangan 0 volt. ASK atau amplitude shift keying dalam konteks komunikasi digital adalah proses modulasi yang menanamkan untuk 2 atau lebih tingkat amplitude diskrit sinusoida. Yang kedua yaitu frekuensi shift keying atau FSK. Dalam modulasi frekuensi modulasi, frekuensi carrier diubah harganya mengikuti harga sinyal pemodulasinya dengan amplitude pembawa yang tetap.
Jika sinyal yang memodulasi tersebut hanya mempunyai dua harga tegangan, yaitu 0 dan 1, maka proses modulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses penguncian frekuensi sinyal. Hasil gelombang frekuensi modulasi yang dimodulasi oleh data biner ini kita sebut dengan frekuensi shift keying atau FSK. Dalam sistem FSK, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Yang ketiga, fase shift keying atau PSK. Fase shift keying PSK atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fase. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital.